What happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. It matters. It's a strategic question as well as an environmental question. Jakarta terancam tenggelam. Anies, Joe Biden sedang taubat pradigmatik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang Jakarta tenggelam merupakan bentuk ucapan pertaubatan paradigmatik Amerika Serikat. Menurut Anies, Biden sedang mencoba memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump, yang berseberangan dengan kelestarian ekologi. Biden sedang mengajak Amerika Serikat untuk melakukan pertaubatan paradigmatik karena kita tahu Amerika beberapa tahun sebelumnya berseberangan sekali dengan kebijakan ekologis. Begitulah kata Anies dalam forum webinar Selasa 18 September. Anies mengatakan pidato Joe Biden harus dimaknai secara luas. Biden tidak hanya menyebut Jakarta tenggelam sebagai contoh akibat kebijakan ekonomi yang tak sejalan dengan ekologi. Kalau kita boleh memaknai ini sebagai pesan yang sangat jelas dari Presiden Amerika bahwa sedang mencoba mengubah paradigma ekonomi, dugaan kami bukan hanya untuk di luar. Dia sedang bicara para domestic audience, ucap Anies. Menurut dia, Donald Trump menumbuhkan ekonomi Amerika sangat jelas bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Saat permintaan Trump, kata Anies, Amerika Serikat keluar dari Paris Climate Agreement dan membatalkan impor tanaman yang bisa memangkas emisi gas rumah kaca. Jadi pidato ini bukan sekadar pidato internasional, tapi juga bagian dari istilah kami bertaubat paradigmatik Amerika, kata Anies. Selain itu, Anies menyebut pidato Joe Biden sebagai pesan tersirat kepada seluruh dunia bahwa perubahan iklim yang membuat permukaan air laut naik adalah tantangan mereka bersama. Tidak hanya menenggelamkan Jakarta dan wilayah Pantai Utara, namun juga menyebabkan banyak konflik seperti perebutan kutub utara dari dua negara besar, yaitu Cina dan Rusia. Selain itu, suhu yang memanas juga berefek pada Samudra Arktik yang dulunya dingin dan susah diakses. Arktik yang memanas juga dramatis membuka persaingan untuk sumber daya yang dulunya sulit diakses, tutur Biden. Samudra Arktik kini menjadi rebutan banyak negara untuk dieksploitasi sumber daya alamnya karena menjadi lebih mudah untuk diakses akibat pemanasan global. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan ekosistem di sana sekaligus semakin meningkatnya ancaman perubahan iklim. Itulah yang saya maksud tentang perubahan dunia. Ada yang menjadi pada doktrin strategis kita dalam 2, 5, 10, 12 tahun ke depan ketika Anda dapat melakukan kutub utara tanpa pemecah es, ujar Biden. Selain itu, suhu bumi yang memanas juga berefek pada Samudra Arktik yang dulunya dingin dan susah diakses. Arktik memanas secara dramatis membuka persaingan untuk sumber daya yang dulunya sulit diakses, tutur Biden. Samudra Arktik kini menjadi rebutan banyak negara yang dieksploitasi sumber daya alamnya karena menjadi lebih mudah untuk diakses akibat pemanasan global. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem di sana sekaligus semakin meningkatnya ancaman perubahan iklim. Itulah yang saya maksud dengan perubahan dunia, apa yang akan terjadi pada doktrin strategis kita dalam 2, 5, 10, 12 tahun ke depan ketika Anda dapat melakukan kutub utara tanpa pemecah es, ujar Biden. Masjid Wal Aduna, pusat ibadah yang kini terendam rob abadi. Hampir 11 tahun Masjid Wal Aduna tergenang di pesisir Jakarta. Masjid ini berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasinya ada di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa. Warga sekitar menyebut lokasi ini sebagai Gang Gudang Gajol. Separuh dinding menjadi berkelir putih dan mengelupas. Lumut-lumut pun tumbuh subur di dinding masjid tersebut. Seng-seng pada atapnya juga sudah bolong-bolong, berbagai jenis sampah tersangkut di atasnya. Melihat kondisi seperti demikian, siapa sangka dulu masjid ini pusat ibadah dengan beragam kegiatan di masa silam. Dahulu ratusan jemaah rutin menunaikan ibadah salat 5 waktu di sana, terlebih ketika memasuki momen salat Jumat dan ibadah di hari raya. Safrizal, seorang security yang sudah bekerja sejak 1998 mengatakan, masjid itu sudah berdiri sejak ia ditugaskan di sana. Mulanya masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah para pekerja pelabuhan yang beragama muslim. Sebenarnya lebih pas disebut musallaya karena ukurannya kan segitu doang, begitu kata Safrizal kepada kompas.com. Namun di kawasan Muara Baru kala itu jumlah masjid masih sangat terbatas.
Perlahan warga sekitar pelabuhan mulai menjadi jamaah mushola tersebut. Setelah jumlah jamaah cukup banyak, mushola mulai digunakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dari sinilah perlahan status mushola berubah menjadi Masjid Wal Aduna. Karena cukup aktif, akhirnya warga dilibatkan jadi pengurus masjid. Jadi ada yang berlabuhan, ada yang dari warga. Tutur Safrizal. Salah satu warga bernama Ahmad Yani mengatakan, masjid itu dahulu sangat ramai dikunjungi warga. Bahkan terkadang jamaah harus beribadah di luar bangunan masjid untuk salat berjamaah. Apalagi kalau salat Jumat, tarawih, dan salat Id itu ramai sekali, tutur Ahmad. Kondisi mulai berubah ketika tempat sandaran kapal dialihkan ke pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 2009. Kawasan pergudangan yang sempat membadati pelabuhan semua diratakan dengan tanah, hanya bangunan Masjid Wal Duha yang tersisa. Sejak itu jamaah masjid mulai berkurang drastis, ditambah lagi sempat terjadi tanggul jebol di dekat masjid yang menyebabkan kawasan muara baru terendam. Jadi sudah jarang kepakai, terus terendam jadi makin gak ada orangnya, tutur Ahmad. Pasca rob saat itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung membangun tanggul yang tingginya kurang lebih 5 meter di sana. Namun tanggul itu dibangun di belakang bangunan masjid sehingga akses menuju rumah ibadah itu tertutup. Permukaan tanah Jakarta yang terus menurun serta air yang terjebak antara tanggul lama dan tanggul baru akhirnya merendam masjid itu hingga saat ini. Lama terendam mulai timbul cerita-cerita mistis di tengah yang dipercayai masyarakat, dimulai dari rasa kagum mereka terhadap bangunan yang masih berdiri kokoh. Yang namanya rumah ibadah, lama terendam kan seharusnya udah lapuk, gampang roboh, tapi ini kan berdiri kokoh. Jadi ada omongan-omongan masyarakat, tutur Ahmad. Bahkan makin liarnya mitos yang berkembang, banyak orang melakukan berbagai ritual di masjid itu. Ada sampai mandi di sana, padahal kan kalau lama terendam begitu, kami khawatir juga ada macam-macam binatang yang berbahaya, ujar Ahmad. Untuk mencapai bangunan masjid itu sendiri, warga harus memanjat tanggul tinggi yang dibangun untuk menahan ombak itu. Mereka memanjat di dinding dengan tangga kayu yang dibuat warga sekitar. Aktivitas warga yang diam-diam menerobos itu memang membahayakan. Buktinya, kata Safrizal, di dekat masjid itu udah 2 kali ditemukan jenazah. Pernah juga ada yang memancing dekat sana terus kepleset nyangkut gitu, ujarnya. Saat ini pihak pelabuhan Sunda Kelapa sudah menutupi jalan masjid itu menggunakan pagar. Posko itu juga ditempatkan di sana untuk menghalau orang yang tidak sembarangan masuk kawasan itu. Tapi belum ada terdengar rencana baik dari pemerintah maupun pelabuhan terkait bangunan masjid yang mungkin lama makin terendam. Masjid itu sepertinya akan tetap jadi saksi bisu mungkin turunnya permukaan tanah di Jakarta.